di pertemuan ke-6 kita akan membahas data flow diagram. Ya, kita review dulu untuk pertemuan kemarin ya. Kemarin kita membahas flowchart. Kalian sudah buat materi tugas dari flowchart? Ya, mungkin bisa dibuat satu tugas yang kemarin dalam pembuatan flowchart diagram. Ayo kamu coba. Udah dikerjakan? Oke. Silakan maju dulu ya. Biar kita mereview, mengingat kembali apa itu entitas, apa itu decision ya. Coba dibuat dulu. Untuk yang lain silahkan dibuka dulu ya bukunya. Kita akan membahas di FD ya setelah kita pembahasan flowchart diagramnya. Sistem apa ini yang dibuat? Perpustakaan. Oke, dimulai dulu. Ini input ya, input terus. Login ya. Nah, login decision ya. Jangan lupa nanti penggunaan decisionnya, percabangannya. Pesan buku. Kok di perpustakaan itu, nih teman kalian membuat contoh sistem informasi perpustakaan ya. Jadi dari flowchart yang dibuat di sini adalah sistem perpustakaan. Apa aja proses yang ada di perpustakaan itu? Peminjaman, apalagi pengembalian, input buku. Ya, jadi ketika kita membuat awal dari sistem, kita harus membuat dulu spesifikasi dari sistem itu. Ya, penggunanya siapa gitu. Nah, awal mula dari perancangan dibuat dengan apa? Flowchart. Kemudian baru diikuti dengan data flow diagram. Ya, di data flow diagram ini adalah merupakan sistem yang apa? Terstruktur. Apa aja kalau terstruktur komponennya? Ada input, proses, output. Itu yang harus diingat. Ya, apa aja sistem terstruktur, contoh-contohnya. Kemudian sistem berbasis objek misalnya. Ya. Udah? Oke, silakan. Ya, ini no ya, no jika iya, ya, no gitu. Udah inget ya untuk flowchart? Nah, sekarang kita masuk ke data flow diagram. Nah, sebelumnya coba kemarin kita sudah bentuk kelompok. Kalian coba duduk sesuai dengan kelompoknya dulu. Sesuai dengan kelompoknya. Ya, di sini aja dulu. Nanti kasih saya info. Udah ya, sesuai dengan kelompok ya. Sudah. Oke, duduk. Nah, ya kita mulai dengan materi data flow diagram. Ya, jadi data flow diagram ini merupakan representasi grafik dari sebuah sistem. Ya, apa yang akan kalian bangun, kalian harus membuatnya dalam bentuk representasi grafik dengan notasi-notasi dari data flow diagram ini. Jadi menggambarkan komponen-komponen dari sistem, yaitu adalah ada aliran datanya, di mana komponen-komponen tersebut, dan asal, tujuan, dan penyimpanan data. Asalnya itu adalah apa? Dari di mana data itu diinputkan, diproses oleh sistem, kemudian memberikan output berupa informasi. Itu yang harus diingat ya, input, proses, output, itulah sistem yang terstruktur. Representasinya menggunakan data flow diagram ya. Nah, fungsi dari DFD apa? Ya, jadi membuat dokumentasi dari sistem informasi yang ada. Ya, jadi membuat dokumentasi. Kemudian menyusun dokumentasi untuk sistem informasi yang baru. Ya, seperti yang kalian ketahui, sistem itu tidak bisa digunakan selamanya. Jadi menyesuaikan dari kebutuhan. Ya, jadi sistem itu akan ada konversi sistem. Konversi sistem di mana sistem itu akan ada di
upgrade kembali. Nah, saat kita melakukan konversi sistem sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang muncul, nah disinilah peranan atau fungsi bagaimana sistem itu direpresentasikan di awal penyusunan sistem tersebut. Jadi melihat kembali dia dokumentasi yang dimiliki atau bisa dikatakan blueprint dari sistem tersebut, ya, atau arsipnya dari sistem yang sebelumnya, gitu. Sehingga seandainya nanti kalian menjadi seorang tim analis, ya, mendapatkan sistem yang sudah berjalan di suatu organisasi, kemudian kalian mengembangkan sistem tersebut atau menghybrid sistem tersebut. Nah, itulah pentingnya adanya dokumentasi dari sebuah sistem. Itu perlu yang harus kalian tanyakan ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja. Ya, jadi melihat dokumentasi dari sistem yang sebelumnya. Nah, berikut adalah simbol-simbol dari data flow diagram. Nah, di sini ada dua, ya. Ada Jordan DeMarco, ya, menurut notasi Jordan DeMarco dan notasi Gann and Serson. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari dua notasi ini? Bentuk apanya yang membedakan? Bentuk proses, kemudian bentuk apa? Ini. Ya, ini gambar data store-nya. Jadi yang di atas di sini disebut dengan simbol entitas eksternal atau terminator. Jadi menggambarkan asal atau tujuan data dari luaran sistem. Contohnya apa? Misalnya entitas itu bisa disebut sebagai mahasiswa, dosen. Jadi dia luaran dari sistem. Ya. Kemudian ini adalah simbol dari proses. Simbol lingkaran menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Ya, jadi ini adalah transformasi dari entitas ini. Apapun yang dilalui entitas apapun yang diinputkan entitas atau diberi output entitas harus melalui proses ini. Ya, disebut dengan proses. Kemudian simbol aliran data menggambarkan aliran data atau informasi dari sistem. Input data login, output data login, semua harus digambarkan dalam bentuk tanda panah seperti ini. Jadi satu informasi memiliki satu tanda panah, ya. Nah, kemudian yang terakhir disebut dengan simbol file. Jadi menggambarkan tempat data disimpan, atau disebut dengan data store, ya. Nah, ini adalah notasi-notasi yang ada di dalam DFD, gitu. Oke, bisa diterima sampai di sini? Ya. Oke, nanti ketika kalian sudah merepresentasikan sebuah sistem, ya, analisa sebuah sistem, inilah yang kalian gunakan untuk membuat representasi dari analisa tersebut. Boleh nggak, Bu, entitas ini saya ganti dengan bentuk lingkaran? Tidak. Ya, jadi ini ada sudah memiliki arti atau nama. Ini disebut dengan entitas, ini disebut dengan proses, ini disebut dengan aliran data, gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Kemudian levelisasi. DFD itu memiliki dua levelisasi. Jadi awal mula kalian membuat DFD dimulai dengan diagram konteks terlebih dahulu. Ya, diagram konteks itu terdiri dari entitas dan proses saja. Kemudian setelah diagram konteks ada DFD level N. DFD level N, ya, kenapa N? N itu artinya tak terhingga. Ya, jadi setiap sistem memiliki level yang berbeda-beda. Walaupun namanya sama, misalnya Karisma punya sistem informasi perpustakaan, Adi punya sistem informasi perpustakaan. Setiap si tim analis ini memiliki algoritma yang berbeda, gitu ya, memiliki algoritma yang berbeda. Itulah disebut dengan level N. N itu dimulai dari level 0, level 1, level 2, dan sampai yang dibutuhkan, ya. Nah, itu level N. Nah, sekarang apa sih penjelasan dari konteks diagram, ya? Jadi diagram yang paling tidak detail. Nah, konteks diagram itu disebut diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem. Ya, informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluaran sistem.
Kenapa dikatakan paling tidak detail? Karena di sana belum kita menjelaskan ada penyimpanan atau data store-nya, karena masih dari entitas prosesnya gitu. Ya, itu konteks diagram. Ya, nanti kita coba ya dari kelompok yang kalian sudah bentuk. Nah, kira-kira sudah ada yang sudah punya judul di sini? Adi, oke? Judul yang saya dapat itu analisa perancangan sistem informasi geografis pencarian tempat di selatan berbasis website. Oke, berbasis website. Ya, didengar mungkin teman-teman yang lain ya. Di sini Adi, kelompoknya Adi sudah punya judul. Judulnya adalah sistem apa? Analisa informasi geografis pencarian tempat di selatan yang berbasis website. Nah, di sini Adi membuat GIS. Jadi perancangan sistem informasi geografis untuk pencarian tempat gym Sekute Selatan berbasis website. Ya, jadi kalau kita sudah, nah itu kan sudah terstruktur ya sistemnya. Jadi sudah kita bayangkan di dalam sistem informasi geografis itu akan ada data apa di dalamnya? Data tempat gym, kemudian data si pencarian gitu kan. Kalau GIS berarti sudah ada map di dalamnya. Ya, ada map berbasis website. Jadi penggunanya siapa itu yang nanti ditentukan dalam membuat spesifikasi sistem. Kemudian ada lagi mungkin yang sama GIS, nggak ya? Mungkin kamu apa judulnya? Analisa perancangan sistem pakar pendeteksi kerusakan komputer menggunakan metode Quasi logic. Oke. Ya, jadi ada yang membuat sistem pakar ya. Nah, sistem pakar. Nah, kalau kalian nanti sudah menentukan judulnya apa untuk masing-masing kelompok, cari nanti referensi dari masing-masing. Kalau Adi misalnya GIS, cari minimal state of the art yang digunakan 2 atau 3 untuk materi GIS itu. Ya, nanti kalian bisa menjadi referensi, bisa kalian jadikan referensi untuk analisa yang kalian buat. Ya, untuk usernya, proses-proses yang dilakukan apa saja gitu. Nah, itu ya penjelasannya untuk diagram konteks, jadi dia tidak detail. Nah, kemudian nanti kita coba langsung, saya kasih nanti contoh soal ya untuk mengerjakan. Kemudian DFD level N. Ya, DFD level N ini adalah hasil pengembangan dari diagram konteks tersebut. Ya, misalnya ada diagram konteks. Diagram konteks itu kita akan kembangkan menjadi pecahan dari proses yang ada di dalam konteks diagram. Misalnya dia pecah menjadi sistem login, sistem barang, kategori, misalnya seperti itu. Ya, itu adalah pecahan-pecahan dari konteks diagram akan membentuk level 0, level 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana pecahan-pecahan itu tersebut ya. Ini agak kepotong ya. Jadi di awal itu adalah konteks diagram, kemudian dipecah dia menjadi. Nah, dipecah itu maksudnya dia akan membentuk beberapa proses, tapi entitas harus sama dengan di konteks diagram. Jika nanti di konteks diagram memiliki 2 entitas, ya berarti di level-level seterusnya harus sama memiliki 2 entitas ya dengan proses yang sudah dipecah. Nah, ini yang dipecah sampai dengan 3, dan dia di setiap pecahan memiliki input, proses, output, dan simpan ya, disimpan di data store. Nah, ini contoh maksudnya level N tersebut ya. Kemudian deskripsi ya. Nah, nanti setelah kalian membentuk membentuk judul, nah buat deskripsi sistemnya atau spesifikasi sistemnya. Ya, membuat spesifikasi sistemnya. Bagaimana pembuatan spesifikasi sistem? Masih ingat ya dari flowchart yang tadi? Usernya siapa, prosesnya apa saja. Nah, seperti ini deskripsi ya. Deskripsi dari keseluruhan. Jadi ada contoh di sini fungsi produk ya, karakteristik produk, batasan-batasannya, deskripsi rinci, kebutuhan antarmuka pemakai, kebutuhan antarmuka hardware, kebutuhan antarmuka software. Nah, itu yang nanti kalian tentukan. Nah, itu salah satu dari tugas tim analis ya, dari tim analis. Nah, tim analis ini yang menentukan dari analisa ini berhasil kita buat dengan flowchart, data flow diagram, kemudian diikuti dengan perancangan ERD ya, entity relationship diagram, kemudian apa lagi? Konseptual database, kemudian struktur tabel, terakhir adalah desain antar muka. Nah, dari analisa yang sudah kita rancang, kita sudah menentukan bahasa pemrograman apa yang akan kita pakai, bahasa database-nya ya, kemudian spesifikasi dari
komputer atau PC atau laptop yang akan digunakan gitu. Ya. Nah, itu adalah spesifikasi yang nanti akan kalian rancang per kelompok. Ya, sekarang sudah sampai mana proyeknya? Yang Adi sudah punya judul, yang lain sudah ya. Nanti silahkan lagi ke perpustakaan, mungkin melihat judul-judul dari kakak-kakak kelas ya yang sudah lulus, itu bisa nanti dibaca-baca judul-judulnya. Jadi karena teknologi itu kan terus berkembang ya, kalian harus mengikuti. Jadi kakak kelas sekarang lagi banyaknya mungkin meneliti tentang sistem pembelajaran. Jadi kalian harus tahu sistem pembelajaran dengan media, misalnya 3D atau media AR, augmented reality gitu misalnya. Nah itu kalian harus tahu. Tetap macam-macam sistem itu harus tahu ya. Kalau sekarang lagi ngetren di kakak-kakaknya bikin apa? Game, ya game. Kalau kalian kan di sini jurusan sistem apa informasi ya, game bisa. Kalau game perancangannya menggunakan apa? Use case diagram ya, bisa dengan use case diagram bahasa UML gitu ya. Nah ini adalah deskripsi, kemudian contoh. Nah saya punya contoh di sini, nanti siapa yang bisa ya. Nih ini contohnya saya pakai judul sistem informasi perpustakaan, terlihat nggak? Ya, nah ini adalah contohnya adalah ya sistem informasi perpustakaan. Nah di sini memiliki spesifikasi yaitu login, pengelolaan data member, pengelolaan data buku, peminjaman buku, karakteristik penggunanya. Nah kira-kira di sistem informasi perpustakaan itu memiliki berapa user? 3. Contohnya 3 ya, kita ambil 3. 1 pustakawan, kemudian mahasiswa, kemudian admin. Jadi admin dengan pustakawan memiliki pastinya proses yang berbeda. Nah saya gambarkan ya. Nah ini saya bisa hapus ya untuk flowchart ya. Untuk flowchart semua kemarin sudah mengerjakan tugas ya, dari flowchartnya saya hapus. Nah DFD yang tadi kita akan buat dalam contoh ya sistem informasi perpustakaan dengan entitas. Apa tadi? Admin dulu, admin, terus sistem informasi perpustakaan, terus mahasiswa. Nah ini dulu, pakai 3 dulu coba ya. Nah sekarang saya tanya, kalau tadi harus melalui proses dari input, harus melalui proses sehingga dia menjadi output berupa informasi ya kan. Misalnya nih ada input data login seperti itu ya. Nah output login. Nah kalau entitas dengan admin memberikan output atau login ini diinformasikan ya ke admin, harus melalui proses kan, ini siklusnya ya, input, proses, output gitu ya. Kalau misalnya dari entitas ke entitas mahasiswa ini bisa nggak? Boleh nggak? Ada aliran data admin ke mahasiswa langsung tanpa melalui proses, boleh nggak? Tidak ya. Kalau dia tidak melalui proses itu berarti tidak berbasis sistem informasi. Kalau dia berbasis sistem informasi pasti akan melalui proses. Ingat ya, itu yang tidak dibolehkan di DFD. Entitas dengan entitas tidak boleh ada aliran gitu. Ya. Nah, ini kenapa konteks diagram dikatakan jauh dari kedetailan ya. Karena dia di sini menjelaskan login. Dia hanya menjelaskan input data login, output data login. Kalau nanti di level N, login ini akan menjadi pecahan dari sistem informasi perpustakaan. Jadi pecahannya ada apa? Input, proses login, simpan di tabel data login. Nah itu level 0. Kalau login ini akan dipecah lagi menjadi level 1, dia akan menjadi login apa? Tersimpannya di tabel login mahasiswa, login data admin. Paham ya? Sampai di sana level N ya. Ya. Nah, ini masih login.
Misalnya lagi apa? Admin apa? Menginputkan data buku. Coba siapa yang bisa? Coba menginputkan data buku. Menarik garis aliran data. Karisma bisa? Ayo coba Karisma menginputkan data buku dari admin. Gimana caranya narik garis? Satu informasi, satu aliran data memiliki satu informasi. Oke, Karisma. Ya, nah ini Karisma sudah membuat input data buku. Kalau misalnya si admin belum menginputkan data buku ke sistem, mahasiswa bisa nggak lihat data buku? Bisa nggak request data buku? Tidak, ya. Nah, kemudian inilah disebut dengan aliran data. Satu tanda panah ini memiliki satu informasi. Nah, sekarang dari mahasiswa, siapa bisa menginputkan data login mahasiswa? Siapa bisa menginputkan data login mahasiswa? Adi bisa ya? Input data, input login. Ingat ya, penamaan pun harus sama. Penamaan pun harus sama. Ketika di konteks diagram kalian menginput buat informasinya input underscore misalnya data login, nanti di level-level N tetap harus seperti itu namanya ya, nggak boleh input login gitu. Kalau dia pakai underscore, dt atau data, ikuti seperti itu. Nah, itu kan nggak boleh nih ke sini. Ya, oke. Jadi sekarang dari mahasiswa. Dari mahasiswa. Jadi ke sini garisnya input ke sistem. Oke, input. Nah, itu input ya. Jadi dari entitas ke sistem disebut dengan input data mahasiswa. Input data login, input data login. Login dulu mahasiswa nih. Ini kan sistem informasi berbasis website ya, perpustakaan berbasis website. Nah, diproses oleh sistem perpustakaannya diberikan output informasi, output info login, output info login. Nah, maksudnya tahu output ini? Nah, pernah nggak kalian misalnya pakai Sion nih, menginputkan password salah, dikasih info nggak sama sistem? Ya, itu maksudnya. Jadi login pun ada infonya adalah ketika sistem itu berhasil dan ketika kita salah masukkan password. Itu ya dia. Nah, input data login. Oke, silahkan duduk Adi. Nah, setelah itu setelah mahasiswa ini buka login webnya e-library-nya, ya, request data buku. Siapa yang bisa? Mahasiswa mau request data buku. Kecuali Karisma, coba kamu deh yang di ujung-ujung biar gampang keluarnya. Nih, coba request data buku. Request data buku dari mahasiswa, sama seperti ini. Ya, sini. Request data buku. Oke, turun ya. Tanda panah. Oke. Rek data buku. Nah, diproses kemudian output ya. Nah, ini masih konteks diagram ya. Sekarang kita coba pecah ke level N atau level 0. Ya, kita pecah ke level 0. Nah, sampai di sini paham input proses output ini ya? Nanti kita coba sesuai dengan judul yang kalian sudah miliki. Setelah UTS kita akan ada seminar judul ya. Setelah ACC seminar judul dari saya, kalian akan mendapat kartu bimbingan. Nanti kita lalui proses bimbingan untuk menghasilkan suatu analisa perancangan ya, sampai dengan user interface-nya. Nah, sekarang sistem informasi perpustakaan ini kita pecah dengan sama entitasnya harus sama, yaitu admin dan mahasiswa. Oke. Berarti ini adalah sistem login. Terus kita masih dua contoh aja ya. Sistem buku gitu. Oke. Sistem buku. Nah,
sama, aliran datanya sama yang diambil. Kalau di sini admin ngapain ke login? Pertama input, namanya apa di sini? Input data login. Input, nggak pakai underscore ya. Datanya DATA, login. Terus output, namanya harus sama juga. Info login. Akan tersimpan di data store apa? Tabel login gitu. Itu bedanya konteks diagram dengan level N. Ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya. Nanti mungkin dicoba langsung ya, dicoba langsung dari apa namanya? Judul yang kalian sudah miliki per kelompok. Kalau ada yang belum menemukan judul, nanti boleh diskusi langsung dengan saya ya. Saya akan kasih judul ya. Jadi kalian tinggal mencari referensi, tetap harus ada referensi ya. Jadi tidak boleh kalian menghayal gitu loh, tidak boleh menghayal ya. Harus ada referensi, kemudian harus pernah dulu. Kalau nggak pernah pakai misalnya library, pernah pakai nggak? Ya, kita punya di Stikom ini library ya. Silahkan nanti kalau kalian pengen tahu sistemnya seperti apa, biar ada bayangan ya, bayangan sistem library-nya seperti apa ya. Nah, itu untuk penjelasan hari ini ya, di pertemuan ke-6 ini adalah data flow diagram. Jadi minggu depan itu udah pertemuan ke-7, kita mereview kembali dari materi-materi sebelumnya untuk pembahasan dari UTS ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup ya. Ya, nanti silakan dipelajari lagi untuk materi-materinya, dicek-cek materi yang saya sudah upload di e-learning ya. Mungkin nanti di e-learning bisa kalian download kembali, atau di grup kelas juga nanti ada di grup kelas untuk materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Selamat siang semuanya.